Jadi ada 3 kata yang sering kita gunakan untuk stating obligation and prohibition, untuk menyatakan keharusan dan larangan. Yang pertama untuk obligation itu kita punya 2 kata, yaitu must dan have to. Jadi must dan have to itu artinya sama-sama harus gitu. Yang kemudian ada prohibition. Prohibition itu kita punya must not, yang artinya adalah tidak boleh gitu. Jadi bentuk negatif dari must. Some expressions of obligation and prohibition, contoh kalimatnya yaitu pertama obligation, we must respect our teachers. Kita harus menghormati guru kita. Yang kedua kita punya we have to wear a mask. Kita harus menggunakan masker. Jadi must sama have to itu sama-sama artinya adalah harus, untuk menyatakan obligation atau keharusan. Kemudian kita punya prohibition, contohnya we must not cheat on the exam. Kita tidak boleh menyontek dalam ujian. Yang kedua kita punya you mustn't bring your phone to the dormitory. Kamu tidak boleh membawa HP-mu ke asrama. Mustn't itu bentuk singkat dari must not. Jadi biasanya kalau untuk speaking atau untuk berbicara, orang-orang cenderung menggunakan bentuk singkatnya. Kalau untuk writing atau menulis, biasanya orang bikinnya kayak gini, must not. Apalagi kalau tulisannya dalam bentuk formal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat peraturan gitu ya, di dalamnya ada keharusan dan ada larangan. Cara bikin kalimatnya gimana? Yang pertama, yang di baris yang pertama itu adalah untuk yang obligation atau keharusan. Nah, yang baris kedua itu untuk prohibition atau larangan ya. Jadi kalau untuk yang obligation itu kita ada subject, ada must dan atau have to, ada verb atau kata kerja, dan ada object atau mungkin bisa jadi pelengkap di sini gitu. Contohnya ada you, kamu, must, harus, wear, memakai, uniform, seragam. Contoh kedua, we, kami, have to, harus, respect, menghargai atau menghormati, our teachers, guru-guru kita gitu. Dan untuk kalimat yang prohibition ini polanya ada subject, must not, kata kerja atau verb, dan ada bisa jadi object, bisa jadi complement gitu ya, atau pelengkap. Contohnya we, kita, must not, tidak boleh, cheat, mencontek, on the exam, di ujian. Kemudian ada you mustn't smoke. Kamu tidak boleh merokok. Nah, itu contoh cara penulisan dari kalimat larangan dan keharusan. Oke, sekarang selain dari 3 kata yang sudah kita pelajari tadi, must, have to, dan must not, ada kata-kata lain yang juga mengekspresikan sebuah keharusan gitu. Contohnya, tuh, lihat yang tulisan warna kuning ya. Nah, ini it isn't obligatory to stop when the traffic light turns red. Adalah sebuah keharusan untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala. Jadi obligatory itu artinya keharusan. Contoh kedua ada it is necessary that we follow this guideline. Kita harus mengikuti pedoman ini. Jadi necessary itu artinya harus. Kemudian ada it is your responsibility to clean the table. Ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan meja. Jadi responsibility itu artinya tanggung jawab. Okay, so these 3 words, 3 kata ini, obligatory, necessary, dan responsibility itu juga menunjukkan sebuah keharusan atau obligation. Jadi tidak hanya have to sama must saja. Next, ada juga kata-kata lain untuk menyatakan prohibition atau larangan selain kata must not. Contohnya, it is prohibited to make graffiti on the school walls. Dilarang untuk membuat coretan di dinding sekolah. Jadi prohibited itu artinya adalah dilarang. Kemudian, you are not allowed to enter the room. Kamu tidak dibolehkan untuk memasuki ruangan ini. Jadi not allowed itu artinya tidak dibolehkan. Next, it is forbidden to feed animals in the zoo. Yang artinya dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Jadi forbidden itu artinya dilarang. So these 3 words, prohibited, not allowed, and forbidden, express prohibition. Jadi 3 kata ini tuh menunjukkan larangan juga. Jadi selain dari kata must not yang udah kita pelajari sebelumnya. You look unwell today.
Yeah, I've got a flu. And I'm actually afraid of corona outbreak. Oh, come on. You don't have high temperature? I think it's only a flu. I hope so. But the recent news has made me worried. There are many diseases during rainy seasons. You must improve your body immune so you won't get sick easily. Yes, okay. And you have to wear a mask when you've got a flu. It's important to avoid others to be infected. You know, the flu virus can spread easily through the air. Yeah, I know. But I think you also have to wear a mask. Okay, I do. Watch this video. What is that? It's a school breaker challenge. Let me see. Oh no. It's a very dangerous challenge. We must not do that. It will definitely cause serious injury. I don't understand why a few teenagers create challenges of which several are harmful. They don't think well about the risk. They might think that it's a real challenge without thinking about its dangerous effects, so we must be smart and wise. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.